Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bersama kami lagi Satu Arah Jogja. Cuaca Jogja selalu punya cara menyapa dengan lembut, dan tak ada rute yang lebih sempurna untuk menikmatinya selain melaju pelan menikmati perjalanan. Ya, kita bakal jalan dari perempatan Gading di Gunung Kidul lewat jalur alternatif Karangmojo, terus masuk ke jalan baru penghubung Gunung Kidul Sleman, dan akhirnya finish di tempat yang super cantik, Jembatan Kedung Kandang. Tapi ini bukan cuma soal pemandangan ya. Dan ingat, infrastruktur di Gunung Kidul berkembang pesat. Selain proyek ini, proyek JJLS pun sudah selesai dan termanfaatkan. Oke, kita mulai dari perempatan Gading ini. Ini dekat banget sama Bandara Gading, tapi bukan bandara komersial sih. Lebih sering dipakai untuk acara dirgantara dan latihan terbang. Kita ambil arah utara ke Karangmojo. Jalur aspalnya mulus dan lebar. Ini jalan lingkar untuk mengurangi kepadatan di jalur dalam kota Wonosari Gunung Kidul. Tapi suasananya adem banget. Kanan kiri sawah dan ladang. Kadang ketemu petani yang bawa hasil panen. Asli, vibes-nya pedesaannya dapat banget. Karangmojo ini unik. Dulu jadi titik perdagangan lokal, sekarang makin berkembang, apalagi UMKM-nya. Selain batik, ada industri makanan tradisional. Nah, ini dia bagian paling menarik. Kita masuk ke jalan baru penghubung Gunung Kidul ke Sleman. Ini bukan jalan biasa. Jarak yang akan kita tempuh sekitar 13 km dari 28 km keseluruhan panjang ruas proyek ini. Dan pembangunannya memakai dana keistimewaan Yogyakarta. Benar, karena jalan yang kita lewatin ini punya cerita penting soal pembangunan, konektivitas, dan harapan masyarakat Gunung Kidul. Dari media online, informasi yang kita dapat, total dananya sekitar 95 miliar rupiah. Dibangun sejak 2020 dan baru rampung 2023 kemarin. Dan jembatannya diresmikan pada tanggal 22 Januari 2024 oleh Sri Sultan. Tujuan utamanya sih jelas ya, supaya warga Gunung Kidul bisa lebih gampang akses ke Sleman dan sebaliknya. Bayangin, dulu ke Prambanan bisa 1,5 jam, sekarang cuma 45 menit. Luar biasa.
Dan jalan ini luas, 2 jalur, ada drainase, marka jalan, dan lainnya. Tapi yang bikin betah tuh pemandangannya. Perbukitan kapur, ladang-ladang hijau, ribuan pohon jati, dan wah, ini indah banget. Selain cepat, jalan ini juga bikin ekonomi warga lokal makin hidup. UMKM lebih gampang kirim barang keluar, petani lebih cepat jual hasil panen, dan wisata juga semakin ramai. Apalagi sekarang banyak wisatawan bisa langsung ke Gunung Kidul tanpa harus muter-muter lewat Wonosari. Kita seneng banget sih lihat infrastruktur kayak gini. Beneran berdampak. Bukan cuma aspal, tapi nyambungin harapan juga. Kita melaju ke arah timur. Jalurnya mulai menantang, lurus dan lebar. Naik turun pun bukan halangan lagi. Ini adalah jalan baru yang dibangun dengan visi besar membuka akses antar wilayah selatan dan utara daerah istimewa Yogyakarta secara lebih merata dan mengurangi beban lalu lintas di jalan utama Jogja Wonosari. Jalan ini menjadi bagian dari proyek strategis pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Pemda DIY sendiri menyebut ruas jalan alternatif Sleman Gunung Kidul yang kurang lebih sepanjang 28 km, membentang dari Gading ke arah utara sampai ke wilayah Prambanan di Kabupaten Sleman dan terhubung dengan jalan tol Jogja Solo. Menariknya, jalan ini dibangun menggunakan dana keistimewaan Yogyakarta. Total anggaran untuk proyek ini mencapai sekitar 95 miliar rupiah dan pembangunannya dilakukan bertahap sejak 2020 hingga selesai tahun 2023 kemarin. Jadi ini merupakan update dari perkembangan jalan Gading ke arah Prambanan. Tujuan utamanya bukan cuma soal transportasi. Jalan ini bertujuan meningkatkan konektivitas antar kabupaten, mempercepat distribusi barang dan jasa, serta mendukung sektor pariwisata dan pertanian. Dari segi teknis, jalan ini lebar 2 jalur, lebarnya sekitar 7 meter, lengkap dengan drainase, marka jalan, dan pengaman tikungan. Tapi yang paling mencolok adalah pemandangannya. Di kanan kiri terbentang perbukitan kars, sawah kering tanda hujan, serta ladang jagung dan singkong, serta hutan jati. Ini benar-benar khas Gunung Kidul.
Gurat-guratan keprasan bukit seperti memberi tekstur ke artistik di kanan kiri tebing kapur. Luar biasa. Kita sekarang masuk ke kawasan Langgeran, salah satu geosit UNESCO. Gunung api purba, batuan tua, keren banget. Favorit buat yang suka off-road ringan atau naik sepeda. Jalurnya sepi, tapi pemandangannya ngalahin wallpaper landscape di HP kamu. Akhirnya sampai juga di jembatan Kedung Kandang. Jembatan ini panjangnya sekitar 50 meter dengan gapura gunungan. Fungsinya besar banget buat warga lokal di sekitar jembatan ini. Ada taman di bawah jembatan untuk kegiatan warga. Yang bikin spesial tuh aliran sungainya. Pas musim hujan, airnya turun bertingkat kayak air terjun alami. Namanya Kedung Kandang Waterfall. Dari atas jembatan, view-nya luar biasa. Lembah hijau, bebatuan besar, dan suara air yang gemericik. Healing banget. Oke teman-teman, itu dia perjalanan kita hari ini dari Bandara Gading Karangmojo, Jalan Baru Gunung Kidul Sleman, sampai di jembatan Kedung Kandang yang luar biasa. Progresnya sih belum tembus ke arah Bokoharjo Sleman. Diperkirakan selesai pada tahun 2027. Mudah-mudahan perjalanan ini bisa ngasih gambaran kalau pembangunan tuh bukan cuma soal jalan, tapi juga soal masa depan dan harapan besar warga sekitar. Dan akhirnya jangan lupa like, comment, dan subscribe biar kita bisa terus ajak kalian jalan-jalan di jalur-jalur seru selainnya. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Salam satu arah Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.